Halo, bahas refraksi bareng yuk sama kelompok 2. Yuk, lanjut. Mengenai teori refraksi gelombang. Refraksi atau juga disebut dengan pembiasan gelombang merupakan peristiwa perubahan arah gelombang yang bergerak ke arah pantai dari kedalaman air yang dalam menuju kedalaman air yang dangkal. Karena adanya perubahan kedalaman air, peristiwa refraksi diakibatkan oleh perbedaan kecepatan gelombang yang biasanya disertai juga dengan perubahan panjang gelombang yang mengecil. Anggapan studi dalam refraksi gelombang ada 6, yaitu 1. Energi gelombang antara dua ortogonal adalah konstan atau tetap. Yang kedua, arah penjalaran gelombang tegak lurus pada puncak gelombang, yaitu dalam arah ortogonal gelombang. Yang ketiga, cepat lambat gelombang yang mempunyai metode tertentu di suatu tempat dan hanya tergantung pada kedalaman di tempat tersebut. Yang keempat, perubahan topografi dasar adalah berangsur-angsur. Kelima, gelombang mempunyai puncak yang panjang, periode konstan, amplitudo kecil, dan monokromatik. Yang keenam, pengaruh arus, angin, refleksi dari pantai, dan perubahan topografi dasar laut diabaikan. Nah, gambar di samping menunjukkan contoh refraksi gelombang di daerah pantai yang mempunyai garis kontur dasar laut dan garis pantai yang tidak teratur. Suatu deretan gelombang di laut dalam mempunyai panjang gelombang dan garis puncak gelombang sejajar bergerak menuju pantai. Setelah melewati kontur dengan kedalaman relatif D per LO kurang dari 0,5, garis puncak gelombang yang semula lurus berubah bentuk dan berusaha untuk sejajar dengan garis kontur dan garis pantai. Garis ortogonal gelombang membelok dalam arah menuju tegak lurus garis kontur. Pada lokasi 1, garis ortogonal gelombang menguncup, sedang di lokasi 2, garis ortogonal gelombang menyebar. Tenaga gelombang yang ada di antara dua garis ortogonal tersebut adalah konstan sepanjang lintasan. Nah, proses refraksi gelombang adalah sama dengan refraksi cahaya yang terjadi karena cahaya melintasi dua media perantara berbeda. Dengan kesamaan tersebut, maka pemakaian hukum Snell pada optik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah refraksi gelombang yang disebabkan karena perubahan kedalaman. Selanjutnya kita lihat gambar atau grafik yang ada di sebelah kiri. Sebuah gelombang datang dari titik 0 ke titik 1 misalnya, dan dia akan mengalami perubahan-perubahan di antaranya sudut gelombangnya dari alfa 0 menuju alfa 1. Pada intinya adalah bahwa tenaga gelombang yang terkandung di antara dua garis ortogonal. Nah, garis ortogonal itu yang merah ini, di antara dua ini dianggap konstan. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, ini adalah energi gelombangnya, ini formula basicnya. Kalau kita ikuti penurunan rumusnya, maka akan didapat perubahan dari titik 0 ke titik 1 menjadi demikian. H0 ini adalah tinggi gelombang di titik 0 dan H1 tinggi gelombang di titik 1. Itu perbandingannya sesuai dengan akar NL dari titik 0 dan titik 1 dan juga akar B dari titik 0 dan titik 1. Kita dapat lihat lagi parameternya pada bahasan sebelumnya. Di sini kita lihat ada dua suku. Suku pertama ini dipengaruhi oleh pendangkalan atau kedalaman dasar laut. Kemudian suku kedua ini merupakan pengaruh garis ortogonal yang mempengaruhi alfa. Ini yang nantinya yang mempengaruhi tinggi gelombang. Di sini ini yang kita cari adalah berapa sih tinggi gelombang di titik 1 yang dipengaruhi oleh dua pengaruh yaitu Shoaling dan refraksi. Di sini hukum yang bekerja adalah Snell Law atau hukum Snell. Jadi ketika gelombang menjalar dari laut dengan kedalaman D0 menuju kedalaman D1, maka cepat lambatnya juga dari C0 menuju ke C1. Jadi menurut hukum berlaku perbandingan antara cepat lambat gelombang dengan sudut datang gelombang.
Nah, sehingga kalau kontur dasar laut itu sejajar, maka jarak X ini adalah sama. Sehingga bisa didapatkan koefisien refraksi yang merupakan perbandingan antara kosinus alfa 0 dan kosinus alfa 1. Kemudian bagaimana dengan koefisien pendangkalan atau Schilling? Koefisien pendangkalan tadi didapatkan merupakan perbandingan dari NL di masing-masing titik. Koefisien pendangkalan ini bisa diperoleh dari grafik berikut. Yang selanjutnya yaitu contoh soal refraksi. Di sini kita mempunyai suatu soal, yaitu suatu deret gelombang merambat dari laut dalam menuju pantai yang mempunyai kontur dasar laut lurus dan sejajar dalam arah barat timur. Di laut dengan tinggi gelombang adalah 4 meter, periode 9 detik, dan arah gelombang adalah dari barat laut. Alfanya yaitu 45. Tentukan tinggi dan sudut datang gelombang pada kedalaman 5 meter. Di sini kita mempunyai periode 9 detik, alfa 0-nya 45, tinggi gelombangnya 4 meter, dan didapat rumus yaitu L0 sama dengan 1,56 T kuadrat. Di sini yaitu periodenya, dan 1,56 kali 9 pangkat 2 sama dengan 126,36. Dapat C0 sama dengan L0 per T sama dengan 14,40 meter per detik. Selanjutnya yaitu D per L0 sama dengan 5 per 126,36 sama dengan 0,039. Di sini yaitu kedalaman pada laut. Untuk nilai D per L0 di atas dengan tabel L1 didapat D per L sama dengan 0,08215. Jadi D per L ini sudah ada di tabel L1 dengan dicari D per L 0-nya gitu. Yang selanjutnya yaitu L sama dengan 5 per 0,00815 sama dengan 60,86. Selanjutnya kita mencari C sama dengan L per T sama dengan 60,86 dibagi 9 yaitu 6,75. Arah datang gelombang pada kedalaman 5 meter dihitung dengan persamaan sin alfa sama dengan C per C0 sin alfa 0 sama dengan 6,75 dibagi 14,04 sin 45 sama dengan 0,3399, dan didapat alfanya yaitu 19,87 derajat. Selanjutnya koefisien refraksinya yaitu 0,87. Untuk menghitung koefisien pendangkalan dicari nilai N dengan menggunakan tabel L1 berdasar nilai D per L0 di atas, dan didapat N sama dengan 0,9211 dan KR sama dengan 1,061. Koefisien KS juga dapat diperoleh secara langsung dari tabel L1. Tinggi gelombang pada kedalaman 5 meter adalah KS dikali KR dan dikali H0 sama dengan 3,7 meter. Terima kasih.